Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, teman-teman udah pulang kerja kan ya? Jangan lupa bikin kopi dulu. Terus kita seruput kopinya dan kita bahas ya komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan dari Danirul Zaman 1258. Kalau dubur putih gimana mas mandinya? Oke, yang ditanyakan itu dubur putih. Mandinya gimana? Ngomong-ngomong soal dubur putih, saya teringat apa yang dikatakan teman saya. Jadi teman saya itu namanya Heru. Dia pernah mengatakan burung murai batunya itu kalau dirawat malah nggak kerja. Tapi kalau nggak dirawat malah kerja. Ini kan malah sebaliknya gitu ya. Harusnya kan kalau untuk burung lomba ya kita itu ngerawat secara spesifik gitu kan ya. Gimana untuk nyeting pakannya dan begitu juga untuk settingan rawatannya. Tetapi benar apa yang dikatakan teman saya ini tadi ya, si Mas Heru itu, saya lihat sendiri kok. Burungnya itu kerjanya enak. Dan dia memastikan bahwa kerjanya enak itu kalau malah nggak dirawat. Ya. Nah, jadi burungnya Mas Heru itu dubur putih. Gini teman-teman ya, bicara tentang dubur putih, ini kan cukup banyak ya orang yang menanyakan tentang dubur putih yang burungnya sulit nampil. Katanya sulit disetting. Sebenarnya ini nggak semuanya, cuman memang cukup banyak. Dan umumnya lah ya, dubur putih itu memang seperti itu. Maka di beberapa video itu, di saat orang menanyakan tentang dubur putih, untuk settingnya bagaimana, ya kebanyakan saya itu menyarankan untuk di set tinggi, dikencengin lah istilahnya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal Mas Heru ini tadi, maksudnya itu apa? Ini juga berkaitan dengan proses mandi sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita ngerawat burung pada umumnya nih, biasanya ini kan kita mandikan ya seminggu 2 kali ya. Ada yang mungkin seminggu 3 kali, artinya 2 hari sekali gitu ya. Kalau untuk burung-burung yang agak nakal terus agak hiper gitu burungnya, mungkin mandinya itu sesering mungkin atau dimandikan malam. Kalau burungnya nakal gitu ya, sering ngejar dan sebagainya. Oke, nah ini beda dengan burung dubur putih yang sulit nampil. Ya kan? Yang dikatakan Mas Heru itu tadi, kalau burung nggak dirawat gitu kan, artinya proses untuk mandi ini menurut analisa saya nih ya, dan memang saya pastikan ya, saya tanyakan juga dengan dia, kamu kalau mandikan burung tuh gimana? Ya seminggu itu kadang-kadang 1 kali. Kalau mau saya lombakan aja saya mandikan. Oke ya, jelas ya. Artinya porsi mandinya itu apa? Dibikin jarang. Oke, anggap seminggu sekali atau waktu mungkin dia mau gantang baru dimandikan di hari Sabtunya, Minggunya main gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak mandi ya. Atau gini saja. Anggap aja kalau kita ngitung hari 5 harian lah. 5 hari sekali burung itu dimandikan. Atau hal yang mudah untuk dipahami, semakin jarang. Jadi kalau dirasa burungmu yang dubur putih itu kok sulit nampil, burungnya nggak victor, burungnya cenderung sulit untuk dapatkan birahi, ya silakan. Ya, selain kamu olah di settingan, anggap aja kamu settingannya jangkriknya banyak, atau mungkin jangkrik ya anggap aja 5 tetapi pakai kroto gitu ya, atau mungkin juga pakai full ulat kandang full atau pakai kroto full. Jangan nanggepin aneh lah ya kalau kayak saya mengatakan ulat kandang full sama kroto full. Banyak teman-teman yang pakai seperti itu ya. Bahkan bukan untuk dubur putih saja. Nah, maka pemain itu ya
Kalau dia sudah punya burung yang artinya sudah arahnya itu fokus untuk bener-bener ya serius dengan gantangan gitu ya. Biasanya sih juga pakai full EF seperti itu. Oke lah, kita nggak usah kemana-mana, kita fokus dengan dubur putih ini. Selain kita bicara tentang EF yang mintanya dubur putih biasanya itu lebih banyak gitu ya, atau dikencengin sekalian. Selain itu ya untuk mandi ini tadi. Mandi ini kan atau rawatan itu kan sebenarnya juga settingan ya, rangkaian settingan yang ritual lah ya, ritual settingan yang fungsinya untuk menyeimbangkan ya. Dirasa kurang, ini anggap aja kita udah kasih banyak untuk EF, tapi burung ini cenderung kok nggak birahi, nggak sensitif burungnya ya, nggak Victor gitu ya. Nah ini kita main rawatannya gimana? Ya seperti mandi, di porsinya itu untuk mandi itu ya dibikin sedikit lah atau sejarang mungkin mandinya, bukan porsi airnya loh ya, tetapi waktunya sejarang mungkin. Terus untuk penjemurannya ya diperbanyak, malah waktunya ditambah. Nah itu jadi ya main pakan ya juga main rawatan gitu Om. Jadi nanti kalau di burungmu ya dubur putih ini, kalau burungnya sudah enak nampil ya, terus burungnya untuk fungsinya menstabilkan gitu ya, ya rawatan ini sebagai penyeimbang lah, atau untuk meredam. Kamu settingnya gimana supaya burungmu terus nantinya nggak kebablasan gitu kan ya, ya kamu ngerawatnya di settingan ini, di rawatan ini tadi, mandi ini tadi. Nah dirasa burungmu kok sulit nampil, nah ini tadi gitu ya, mandinya dibikin jarang gitu aja kan, mudah kan, nggak ada yang sulit lah ya, saya rasa nggak ada yang sulit. Untuk burung yang dasar-dasar saja lah, burung yang dari nol, yang kita belum tahu ukuran sejauh mana birahinya, sejauh mana emosinya, dan begitu juga dengan respon untuk semangat tarungnya atau istilahnya Victor, ya kita ngomong aja burung yang lagi bahan nol gitu aja ya. Yang kita kejar mananya dulu, yaitu birahinya dulu. Setelah birahi sudah dapat, secara otomatis itu juga akan merangsang burung itu untuk naik emosi. Emosi itu juga kan sifat sebenarnya atau karakter dari burung murai batu. Dirasa emosinya kurang, perlu ditambah, ya kita coba untuk treatment. Paham toh? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.